Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Perkenalkan, nama saya Siti Seniman dari kelas 2A PGSD. NIM 2021 A1 H018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Baiklah, kita akan membahas beberapa konsep. Yang pertama, proses dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, secara historis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Yang kedua, secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negara maupun di luar negara, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara penjajahan yang ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan dari penjajahan bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki sebelum selesai
Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah dilakukan Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika, perubahan, dan sistem ketatanegaraan dalam pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat atau yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Indonesia pada tahun 2030-2045 akan mempunyai usia produktif 15-16 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkannya dengan cara yang baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi, konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Baik, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.